Oke, shalom. Apa kabar semuanya? Wah, oke, bagi saya minggu ini adalah minggu yang sangat panjang, ya. Walaupun saudara merasa, waduh sebentar aja gitu kan. Bagi saya, ya waktu saya menjalankan tugas saya di tempat pekerjaan, banyak sekali saya bicara, Bapak Ibu. Banyak sekali saya bicara sampai saya harus menyerah juga hari Selasa, saya harus menyerah. Sampai ke malam saya jadi pembicara, harusnya 2 malam di sana. Tapi urusan bicaranya saya itu hari pertama aja, begitu sampai harusnya nginap 2 malam, saya pulang, PP saya. Saking sudah meriangnya tubuh ini, jadi akhirnya saya istirahatnya di Medan aja, dan kemudian Rabunya udah aktivitas tapi WFH ya, work from home, tapi Kamisnya udah jalan lagi. Pokoknya sembuh di jalan gitu ya, pokoknya jalani aja tapi ya sembuh dia gitu loh ya. Nah, pokoknya hari ini habis khotbah, habis ibadah selesai harus berangkat lagi ke bandara ya, supaya bisa kejar pesawat, besok masuk kerja. Oh, rajin sekali saya. Tapi saudara, ada hal yang sangat berbeda di antara kalau kita memberikan speech atau kita bicara seperti ini. Kita menyampaikan pesan-pesan di tempat kerja, artinya dalam artian bekerja ya, ngomong memang itu spesialis saya. Tapi ada yang beda saudara, kalau ngomongin firman Tuhan, ya memberikan speech ya dari firman Tuhan, itu bedanya adalah semakin kita lakukan, yang ngomong itu makin berenergi. Kalau di tempat kerja, semakin kita ngomong, mereka dapat energi, kita lemas. Kenapa? Karena kita kan disedot ya. Wah, ilmunya disedot, semua pengetahuan, semua setelah disampaikan lemas kita. Tapi kalau sampaikan firman Tuhan, enggak pernah yang namanya setelah sampaikan firman Tuhan langsung lemas, enggak. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sendiri punya kuasa. Ya. Hari ini saya mau ajak kita membaca dari Yohanes. Kalau Yohanes, saudara, itu dengan Kejadian 1, Yohanes 1 dengan Kejadian 1 kalau saya perbandingkan, itu Kejadian 1 bicara tentang Adam. Waktu Adam, bumi ini mulai dijadikan, kemudian Adam diciptakan dan seterusnya. Kalau Yohanes 1 itu berbicara tentang Tuhan yang jadi manusia. Kalau Kejadian 1 Tuhan menciptakan manusia. Yohanes 1 Tuhan menjadi manusia. Itu satu perbedaan yang sangat kontras. Kalau di Kejadian, itu sejarah manusia sebagai makhluk hidup itu baru dimulai. Tapi Yohanes 1, itu manusia memiliki kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus itu baru dimulai. Kenapa? Karena Yesus sudah datang. Amin. Mari kita baca di Yohanes 1. Seperti biasa ya, saya sudah tidak mempersiapkan lagi catatan-catatan khotbah. Pokoknya yang saya tahu harus baca dari Yohanes 1, ya sudah baca aja ya. Pasti 2 jam. Mulai dari mana ya? Ayat 1 pun boleh, makin ayat 1 makin panjang ya. Harusnya ayat 10 mulai, tapi enggak apa-apa, ayat 1 aja. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau bandingkan dengan Kejadian 1, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu pakai firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang maka terang itu jadi, betul ya? Berarti Tuhan dari awal-awal melakukan segala sesuatu dengan cara berfirman. Tetapi di sini pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti firman yang kalau kita maknai sebagai ucapan, Tuhan berfirman, berarti Tuhan mengucapkan, betul kan? Tuhan mengucapkan, verbal, mengucapkan. Tetapi sekarang ucapan atau firman itu adalah pribadi. Dan itu adalah pribadi Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Maksudnya dari awal-awal bersama-sama dengan Allah. Berarti Allah bukan Allah yang bisu. Dia punya firman. Dan firman dan dirinya itu satu. Tidak bisa dipisah. Ayat 3,
segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jelas ya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Oke? Makanya dengan ini kita bisa berimajinasi manusia yang masih hidup itu ya masih ada terang-terangnya gitu. Oke, ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau mau hidup dalam terang, hidup dalam Kristus saja. Yang kalau kita sudah hidup dalam Kristus, gelap itu enggak bisa menguasai kita. Amin. Gelap tidak bisa kuasai kita. Ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, maksudnya Yohanes, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini kan menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus menjadi manusia. Ayat 10. Nah, lucu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi Yesus itu wujudnya unseen ya. Oke. Unseen. Dia sudah ada di dalam dunia. Tetapi dunia, bahkan dunia dijadikan oleh dia, tapi dunia tidak mengenal dia. Kristus itu unseen. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12 ya, ini adalah kunci untuk pesan saya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke, saya ulang ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, saudara sudah terima dia? Sudah. Diberinya, siapa yang beri? Dia. Dia beri apa? Dia beri kuasa. Kuasa apa? Kuasa supaya menjadi. Bahasa Inggrisnya, dia memberi kita power to become. Kuasa untuk menjadi, power to become. Lucunya adalah, untuk menjadi serupa dengan dunia ini tidak perlu pakai kuasa. Untuk menjadi serupa dengan dunia ini pokoknya ikut aja air mengalir, udahlah kita. Hanyut kita. Tidak perlu pakai kuasa. Kuasa itu ibaratnya baterai ada powernya, kalau low bat kan udah nggak ada power berarti kan. Kalau udah nggak ada power, nggak bisa lawan arus, ngikut aja. Jadi powernya adalah power dunia. Sekarang masalahnya untuk menjadi anak Allah itu butuh power. Power untuk menjadi, power to become. Tapi ada juga terjemahan lain disebut right, hak. Diberikan hak untuk menjadi anak. Jadi sebenarnya Tuhan sudah kasih kuasa, otoritas untuk kita menjadi anak. Ternyata anak itu bukan belajar menjadi anak, tapi jadi gitu loh. Paham gak saudara? Untuk Ken tidak perlu berupaya jadi anak saya, karena dia memang anak saya. Paham kan? Kenapa dia bisa jadi anak saya? Karena dia lahir dari rahim istri saya. Kalau dia lahir dari rahimnya istri orang ya bukan anak saya, anak orang. Betul enggak? Nah sekarang proses kita menjadi ciptaan baru. Karena kita kalau terima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah katanya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, kita percaya dalam namanya, pasti. Tetapi untuk menjadi anak-anak Allah itu maksudnya apa? Maksudnya ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Berarti kita menjadi anak Allah bukan sesuatu yang seen, bukan sesuatu yang kelihatan. Bukan yang diperanakkan dari darah, dari daging. Karena kalau dari darah dan daging kita masing-masing dengan
marga kita masing-masing hari ini. Nah, itu dari darah dan daging. Betul? Kalau Ken tinggi ya kayak bapaknya, nah itu darah dan daging. Tetapi saat dibilang menjadi anak-anak Allah, bukan anaknya Iskandar, tapi anak Allah, maka sesuatu yang tidak bisa kelihatan. Yang kelihatan dia anak Iskandar. Fisik ya, darah dan daging, dia itu anak Iskandar. Tetapi kalau bicara tentang yang bukan, katanya bukan pula secara jasmani. Karena kalau secara jasmani dia anak saya, Iskandar ya. Oleh keinginan seorang laki-laki, ya dia ada karena saya mencintai istri saya. Oke, nah lahirlah dia. Tapi yang bicara tentang anak Allah ini adalah melainkan dari Allah yang paling ujung. Melainkan dari Allah. Jadi kita itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Identitas kita sebagai anak Allah itu bukan identitas jasmania. Oleh sebab itu sekarang yang menjadi tantangan kita adalah kita seringkali mencampur adukkan ketika kita hidup ini, kita seringkali kayak bingung sendiri. Kalau aku anak Allah, kenapa secara fisik aku masih begini, secara jasmani aku masih begini, secara kasat mata aku masih begini, aku masih begitu. Dengan apa yang kelihatan mata, kita meragukan apa yang tidak kelihatan. Nah, jadi orang Kristen masalahnya dari dulu setahu saya itu saja. Betul? Itu saja. Bolak-balik ya kan? Itu saja. Ya, kalau pastor bilang saya sudah anak Allah, terus oke, ini urusan bukan jasmani. Oke, kalau kita berdosa pakai jasmani atau pakai rohani? Jasmani. Nah, kelemahan kita kelemahan jasmaniah. Tetapi kok berulang-ulang ya? Tapi kenapa ada anak Tuhan sekali selesai? Jasmani juga. Ada orang yang benar-benar sekali selesai. Ada anak Tuhan yang tidak pernah selesai, itu saja. Bolak-balik itu saja. Persoalannya ada di sini. Ketika kita tahu kita adalah anak Allah, kita punya identitas yang bukan diperanakkan secara jasmani, tetapi dari Allah sendiri. Nah, identitas kita itu yang menjadi patokan utama untuk menghidupi kehidupan kita yang jasmani. Amin. Jadi bukan dengan kehidupan jasmani kita itu, oh aku anak Tuhan, oke, enggak boleh orang lihat aku lemah, oke. Kita menggunakan mata kita untuk berfokus pada jasmani kita juga. Harusnya kita menggunakan mata kita untuk melihat yang tidak kelihatan, yaitu yang rohani, yang dari Allah, yang bukan dari secara jasmani, bukan dari darah atau daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Tapi kita lahir secara jasmani memang begitu. Dari keinginan seorang laki-laki. Diperanakkan dalam darah dan daging. Kita masing-masing punya garis keturunan kita. Kalau udah bicara garis keturunan, wah kita bisa tersinggung kalau ada yang menghina garis keturunan kita, betul enggak? Nah, kalau marga-marga dihina gitu kan, wah itu kumpulan marga muncul. Tapi kalau kurang kuat pasukannya, gabung sama suku. Suku kan lebih banyak lagi kan gitu kan. Kalau marga kurang banyak, suku. Kita sudah dicoreng suku kita, supaya dapat tenaga, gitu, dapat power gitu ya. Nah kalau kita bisa menggalang power dari sana, tahu nggak saudara, lebih kuat mana powernya Tuhan, melainkan dari Allah ini loh. Melainkan dari Allah. Power satunya Allah itu lebih daripada kesukuan kita. Amin. Darah dan daging manusia itu digabungin tidak mungkin melawan darah dan daging Kristus. Amin. Yang tadi kita konsumsi dalam perjamuan kudus itu adalah darah dan daging Kristus. Itu dari Allah.
bukan dari keinginan seorang manusia. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, karena Allah unseen. Ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus adalah jawaban, tidak ada yang lain. Sekarang Allah unseen. Bagaimana supaya bisa melihat Allah? Yesus jawabannya. Kalau kita beragama, saudara, semua agama mungkin akan mengatakan, ya kami percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi siapa yang pernah melihat Tuhan? Tidak ada. Orang Kristen pernah lihat Tuhan? Tidak juga. Yesus. Tapi yang kita maksud kita bisa melihat Allah dalam pribadi Yesus, itu lewat iman kita juga. Jadi mata jasmani kita tetap tidak pernah melihat Allah. Tapi yang maksudnya dinyatakan, reveal, dinyatakan, diwahyukan, dikasih pengertian gitu. Kita bisa mendapat pengertian tentang bagaimana Tuhan itu kalau ada pribadi Yesus. Makanya Yesus bilang kan, kalau sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Syukur ya, orang yang dulu hidup pada masa Yesus datang ke dunia, mereka sudah melihat Allah loh. Mereka sudah melihat Allah. Sayang sekali kita hidupnya 2000 tahun sesudahnya. Tetapi justru kita lebih bahagia. Saya sering bilang bahwa kalau seandainya kita hidup 2000 tahun yang lalu, kita adalah bagian dari yang ikut menyalibkan Yesus mungkin. Bisa jadi. Kita yang mungkin akan masuk dalam barisan Petrus menyangkalin Yesus. Atau kita prajurit Roma di sana. Siapa kita seandainya kita hidup di 2000 tahun yang lalu? Tidak ada yang bersama Yesus waktu itu. Siapa? Mereka kecewa waktu Yesus akhirnya mati dan dikuburkan. Kok cuman sampai di sini? Mereka datang ke kuburan itu sebenarnya untuk meratap, bukan untuk menunggu dia bangkit. Mereka bahkan sudah tahu dia harusnya bangkit. Mereka datang ke sana, emang mereka siap-siap mengetahui Yesus bangkit? Mereka enggak siap. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan sampai sudah Yesus menampakkan diri, mereka tidak sangka itu Yesus. Betul kan? Mereka, apalagi kita, yang curigaan orangnya. Saya paling gampang curiga, saudara. Kan ada beberapa orang-orang tetangga sebelah yang mengatakan, kalau di Alkitab ada tertera, Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku akan ikut Yesus. Saya mau bilang, kalau benar Yesus yang bilang pada waktu itu, aku adalah Tuhan, enggak ada yang pasti orang enggak percaya. Dan enggak boleh. Kalau dia bilang begitu, dia bukan Tuhan berarti. Harusnya kalau dia adalah Tuhan, bukan dia yang harus ngomong. Kitab para nabi sudah mewahyukannya. Maukah engkau percaya itu? Bukan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Maukah engkau? Ya pasti enggak mau. Malah enggak boleh. Berapa banyak orang sudah menyatakan diri dia adalah Mesias? Ayo. Jadi aliran sesat itu. Kalau Yesus waktu itu bilang, Yesus adalah jadi aliran sesat. Enggak mungkin, enggak boleh. Tetapi bahkan bukan aku yang mengatakan, engkau sendiri yang mengatakan. Tapi dia kan enggak menyangkal kan?
Harusnya itu sudah cukup menjadi bukti. Kalau dia bukan Tuhan, harusnya dia bilang, aku bukan Tuhan. Betul enggak? Saat orang mengenali dia adalah Tuhan, harusnya dia benarin kan? Kalau memang dia bukan. Tapi dia tidak bantah, harusnya sudah paham. Kalau memang enggak paham juga, ya sudah. Betul kan? Enggak mungkin kalau di dalam Alkitab tertulis Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Makin aku tidak ikut, saudara. Makin aku enggak mau ikut, makin aku enggak percaya. Justru dari perjalanannya terkonfirmasi dari kitab para nabi. Bahkan kematiannya dan akhirnya hari ketiga dia bangkit, itu konfirmasi paling jelas. Enggak perlu dia yang bilang, akulah Tuhan tapi mati enggak bisa bangkit. Nah, itu baru sesat. Tapi karena dia Tuhan, dia tidak perlu bilang akulah Tuhan. Dia cukup membuktikan begitu dia mati dia bangkit lagi. Amin. Itu lebih dari kata-kata akulah Tuhan. Itu lebih. Itu bicara kuasa. Dan kuasa enggak perlu pakai banyak cerita. Kuasa enggak perlu banyak cakap. Otoritas enggak perlu banyak cakap, betul? Lihat jenderal kalau bicara, satu patah saja gerak semua. Laksanakan, betul enggak? Satu patah kata, jalan langsung. Tapi kalau orang enggak punya kuasa, banyak kali cakapnya. Tapi enggak ada yang terjadi perubahan apapun. Betul enggak? Itu kalau bicara tanpa kuasa. Ya. Oleh sebab itu saya pun pada saat menjalankan tugas dalam pekerjaan pun, saya bicara juga harus dengan penuh otoritas. Harus berbicara dengan penuh keyakinan. Kemudian kita bisa lihat hidup orang berubah. Tapi kalau kita ngomong tanpa otoritas, kuasa, kita kuasanya hebat loh. Kuasa untuk menjadi anak Allah. Kalau kuasa supaya kayaknya kurang ya. Bahasa Inggrisnya the power to become. Kuasa untuk menjadi. Kalau saya punya hak untuk menjadi anak, wah itu luar biasa sekali. Anak itu lebih dari itu bukan pangkat. Maksudnya gini, tidak perlu bicara jenderal atau kopral atau letnan, bukan. Anak itu bukan pangkat. Anak itu adalah identitas. Betul enggak? Pangkat bukan identitas. Pangkat suatu hari dicopot. Kalau anak itu enggak bisa dicopot. Itu identitas. Bahkan kalau kamu mau sangkal, tes DNA tetap anakmu. Sangkal lah. Itu sangat kuat. Itu udah paling kuat. Kamu sangkal juga percuma. Sia-sia sangkalanmu. Dites tetap itu anakmu. Bantahlah. Itu lebih kuat. Tapi kalau pangkat, besok sudah turun. Laksanakan, tidak jalan lagi. Enggak ada lagi kuasa. Siap, tapi enggak bisa apa-apa lagi. Sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Tapi menjadi anak, itu tidak akan pernah selesai. Karena selama-lamanya kita adalah anak Allah. Berarti kuasa untuk menjadi anak tidak pernah berakhir. Amin. Kalau kita punya kuasa untuk menjadi anak dan tidak pernah berakhir, saudara, saya rasa di dunia ini tidak ada lagi yang perlu kita ragukan, gumulkan, khawatirkan. Kita kejar dengan mati-matian gitu ya. Kita perlu mempraktekkan saja, saudara. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa kita diberi kuasa, karena kita percaya dalam namanya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oke, sekarang kita sudah menjadi anak Allah dengan hak dan kuasa itu. Oke, saya sudah jadi anak Allah. Pertanyaan saya, dengan kita sadar seperti itu, apakah hidup kita akan berubah? Harusnya berubah. Kalau misalnya tidak ada perubahan sama sekali, itu pasal 1 harus diulang. Kan gitu, pasal 1 dibaca lagi. Karena
bisa jadi kita berjalan, kita lupa kita siapa. Kita berjalan dalam hidup kita ini, kita tidak berubah apa-apa. Kenapa? Karena kita lupa bahwa kita anak siapa. Memang sekarang kita hidup sepertinya ada dualisme. Satu bagian yang tidak kelihatan, yaitu kita anak Allah. Tapi secara jasmani kita ini boru silalahi. Masih secara fisik. Emang dalam 24 jam sehari, kesadaranmu akan engkau anak siapa itu lebih tebal yang mana? Dalam sehari. Iya kan? Bisa aja, kalau saya masuk ke kantor aja, selamat pagi Pak, misalnya kan disapa gitu kan, oh iya saya kan posisiku tinggi gitu. Lupa, kita lebih tinggi dari itu sebenarnya. Betul enggak? Untuk jabatan, untuk kehormatan dalam dunia ini, kita kerja mati-matian. Kita upayakan untuk mendapat. Tapi kita lupa, seandainya kita dapat, itu rendah, saudara. Setinggi apapun yang kau bisa capai dalam sepanjang hidupmu nanti, tetap itu rendah kalau dibandingkan posisimu sebagai anak Allah. Jadi anak presiden aja udah puncak karir gitu ya. Kalau perempuan-perempuan gitu kan cakep-cakep ya, dia bilang kalau kami mah gampang masa depan kami. Menikah aja sama anak presiden, jadilah kami mantu presiden. Kan gitu kan. Tetapi presiden ada masa jabatan kan. Oke, presiden bagus, tapi kan ada masa jabatan presiden itu juga. Nanti baru jadi menantunya mantan presiden kan gitu. Udah degradasi kan, tapi anak Allah, presiden dilawan sama Allah. Itu nggak bisa degradasi, nggak bisa turun lagi. Anak saya pun anak Allah, saya pun anak Allah. Dia bukan cucu Allah, dia anak Allah. Itu yang luar biasa. Walaupun kita beranak cucu, tapi semua anak. Luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Cuman kita kan tidak merenungkan itu. Mata kita tidak tertuju kepada yang tidak kelihatan itu. Nah, yang tidak kelihatan itu adalah identitas kita yang kekal itu. Yang sekarang kelihatan itu yang sementara, identitas yang sementara. Memang kita punya identitas, KTP kita nanti ada masa berlakunya kan? Hah? Ada, seumur hidup kan? Kalau udah nggak hidup, matinya dia. Betul kan? Berarti kan ada masa lakunya. KTP kita berlaku seumur hidup, berarti kalau udah nggak hidup, KTP kita sudah tak berlaku, kan gitu maksudnya. Tapi kita anak Allah, setelah mati masih berlaku. Berlaku. Nah kalau itu lebih panjang, kenapa kita nggak fokus ke sana? Dari sanalah kita harusnya bergerak untuk melewati sisa hidup kita. Yang jasmani maksudku. Harusnya menggunakan kuasa dari sanalah kita menjalani kehidupan yang jasmani ini. Bukan mencari kuasa dari kehidupan jasmani ini, kemudian hidup untuk jasmani ini. Pendek sekali. Kita punya 1 triliun, punya kuasa pasti. Tapi kan yang 2 triliun lebih berkuasa. Kalau sudah punya 2 triliun, kan yang 10 triliun lebih berkuasa. Itu kuasa-kuasaan. Iya. Karena nanti bisa berakhir. Ini kuasanya terletak di triliunnya, bukan di diri dia. Sekarang gini, kalau orang kuasanya ada di triliunannya, suatu hari ada triliun yang lebih banyak nolnya. Pindahlah orangnya. Orang di sini nggak merasa berkuasa lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang mau diperintah itu sudah pindah haluan. Karena di sana lebih banyak T gitu. Berarti kita merasa kok powernya cuma segitu. Betul kan? Power yang kecil aja kita udah bangganya minta ampun. Kenapa kita punya power yang tidak ada batas, kita nggak bangga? Iya pastor, karena power yang tak terbatas itu tak kelihatan. Itu nggak enaknya. Itulah nggak enaknya. Orang-orang yang tidak ada Tuhan,
Itu ada power yang kelihatan, itulah enaknya pastor. Berarti dari sini saya sudah lihat kualitas saudara. Kalau saudara ngomong kayak gini, saya sudah tahu kualitasmu. Ya kan? Lebih suka hidup jasmania, enggak suka hidup rohania. Padahal orang yang jasmanianya sudah jenuh, ya, dia kasihan lihat kita. Kita lakukan aktivitas kita semua, demi apa? Sesuap nasi. Demi apa? Segenggam berlian. Dia sudah gunung-gunung emas, tapi bosan. Kita enggak pernah survei, itu masalahnya. Kita enggak pernah coba survei. Pak, Bapak kaya banget. Iya. Terus, habis ini Bapak mau ngapain? Itulah yang saya bingung. Pasti dia bingung. Kenapa? Karena orang udah kaya banget ya. Oke lah 10 triliun ya dia punya aset contohnya. Tahun depan, hitung-hitungan aset setelah pembukuannya final, naik dia jadi 12 triliun. Pertanyaan saya, beda 2 triliun itu luar biasa bagi kita. Bagi dia, 10 jadi 12, oke. Makannya sama, tidurnya sama, betul. Rumahnya tetap sama, mobilnya sama. Yang baru-baru kaya itu yang agak aneh-aneh. Yang sudah kaya lama itu udah bosan. Betul enggak? Yang baru-baru kaya itu yang pengen beli ini, pengen beli itu, biar kau tahu aku siapa. Itu baru. Kalau yang udah lama udah bosan, kalau bisa enggak usah ngomong itulah gitu, pasti. Enggak usah ngomong duit lah gitu loh. Tapi kalau yang baru-baru itu takut kali orang enggak tahu. Takut kali orang enggak tahu. Biar kau tahu siapa aku, itulah. Kalau di dalam teori Maslow kan ada itu, aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri. Dia pengen kasih tahu orang bahwa dia ini siapa. Nah, bahasa Medannya biar tahu kau siapa aku. Nah itu, biar tahu kau aku sudah lewat. Aku datang. Jadi orang kalau sudah tahu dia datang harusnya sudah karpet merah. Begitu hari itu enggak ada karpet merah, emosi dia. Nah itu baru-baru. Tapi kalau yang sudah kaya lama gitu kan, jangan sampai orang tahu dia datang. Betul enggak? Ya jadi pokoknya kalau udah super kaya saudara, udah super kaya, itu sebenarnya kosong. Kalau masih belum kosong, belum cukup kaya saudara. Paham ya? Kalau di Alkitab, versi Alkitab itu Salomo namanya. Kekayaannya sudah mentok. Yang sekarang ini yang kita lihat belum apa-apa dibanding Salomo. Karena Alkitab mencatat memang tidak ada lagi orang seperti dia kayanya. Memang sudah mentok. Dan dia itu sudah apalagi yang dia mau, enggak ada. Akhirnya sepi, kosong. Jatuh di dalam pelukan perempuan. Perempuannya minta dia sembah berhala pun ikut juga, kosong kan hatinya. Orang yang dari sangat berhikmat, yang bisa bicara sama Tuhan langsung bicara. Engkau mau apa, aku mau hikmat. Bahkan bicara berarti. Wah bisa bicara sama Tuhan pun bisa juga jatuh seperti itu. Apalagi kita, dengar Tuhan bicara pun tak pernah. Dengar pastor ngomong aja salah paham. Jangankan dengar Tuhan bicara, dengar pastor ngomong salah paham. Yang itu aja degradasi. Kenapa? Karena hidup dengan apa yang kelihatan mata, tarik kita ke bawah. Harusnya kalau kita hidup, apa yang tidak terlihat itu kita lihat, Yesus. Hidup kita naik. Orang masih tertarik itu, kita kok enggak tertarik lagi gitu loh. Itu namanya naik. Orang kok masih tertarik, kita kok enggak tertarik lagi gitu. Itu naik. Ketertarikan kita sudah berbeda. Bukan kita buat-buat ya. Memang sifat ilahi itu makin jelas. Makin termanifestasi. Semakin kita fokus kepada Kristus, maka sifat Kristus itu yang makin jelas muncul. Amin.
Katanya kan kita ini adalah apa yang kita makan. Nah, karena makan itu menunjukkan fokus kita. Iya, makanan itu adalah fokus kita biasa. Kan makanya kan kalau oke lah habis ini mau makan apa kan jadi fokus kita. Khotbahnya lupa enggak, yang penting makan nanti beres ya. Kapan selesai khotbah? Lama kali. Fokus kita adalah makan kan gitu. Habis ini kita mau makan ini gitu loh. Makan gitu kan. Pokoknya kalau ada pertemuan dengan makan-makan dibandingkan dengan pertemuan tanpa makan-makan, yang tanpa makan-makan biasanya emosional. Nampaknya meeting dengan serius itu, debat-debat kayak serius gitu. Habis meeting, nggak senang, orang nggak ada makan-makannya. Tapi kalau udah makan-makan gitu kan, beda pendapat nggak apa-apa lah. Ya lay aja yang urus. Lay urus aja lah lay. Kenapa bisa serahkan ke lay? Karena udah makan-makan udah enak kan. Tapi kalau belum makan, apa pula lay kayak gitu? Nggak menghargai aku rupanya lay. Aku nggak dianggap lagi rupanya, gitu-gitu aku masih abang ya. Tapi kalau udah makan abang pun nggak apa-apa, adik aja lah, adik duluan. Jadi agak slow ya. Kalau hungry man itu biasanya angry man ya. Oke, kita coba masuk ke Roma 8. Gitu aja udah 11:30 ya. Bingung saya. Roma 8 ayat 9 start. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Ya, daging itu yang kelihatan ya. Melainkan dalam roh. Roh ini enggak kelihatan. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, betul enggak? Sekarang pertanyaan saya, roh Allah diam enggak di dalam kita? Kalau iya, berarti kan kita hidupnya dalam roh. Betul kan? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi petanda kita adalah milik Kristus adalah roh Kristus ada dalam kita. Kalau roh Kristus ada dalam kita, berarti kita tidak hidup dalam daging. Tapi kan kita masih hidup dalam daging. Apa maksudnya tidak hidup dalam daging? Sedangkan kita masih hidup dalam daging. Tapi kenapa dia bilang, kamu tidak hidup dalam daging? Maksudnya, walaupun kita hidup masih di dalam daging ini, kita enggak fokus ke sana, tetapi dalam roh yang kita fokus. Karena kita ini udah milik Kristus, saudara. Amin. Oke. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh, ini roh kecil ya, roh kita sendiri adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia, roh itu ya, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini bukan soal berbicara, nanti suatu hari kita semua mati, kemudian Tuhan Yesus kan udah bangkit. Kita juga bangkit, kebangkitan orang mati. Memang itu iya, tetapi maksudnya kalau dalam hal ini, kita selagi hidup pun, secara jasmani tubuh kita yang fana, yang menghidupkan adalah roh Tuhan. Oke, sekarang beda ya, orang yang punya roh Tuhan dengan orang yang tidak punya roh Tuhan, sama-sama masih hidup, sama-sama punya tubuh jasmani, sama-sama punya kelemahan dalam tubuh jasmaninya. Tetapi orang yang tidak punya roh kudus, yang tidak punya roh Kristus, dia tidak berdaya untuk membangkitkan tubuh jasmaninya untuk tidak masuk kepada kebinasaan. Tidak mati, maksudnya tidak binasa karena dosa, walaupun masih fana. Tapi roh Kristus bisa bangkitkan kita. Jadi jangan mau percaya tipuan iblis bahwa hei saudaraku, nggak apa-apa, namanya kita masih hidup di dunia ini, tubuh kita ini pasti dosa itu normal, dosa aja. Jangan percaya saudara. Amin. Karena itu seolah-olah tidak ada kuasa kebangkitan.
Minggu lalu kita baru merayakan Yesus bangkit. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama itu membangkitkan tubuh kita yang fana. Tubuh yang fana yang artinya asik-asik pengen berdosa, asik-asik pengen berdosa. Jangan tertipu. Saudara bisa bangkit dari sana. Amin. Memang kita tahu, emang kalau saya jatuh lagi gimana? Ya, kamu tetap anak Tuhan. Iya, tapi bukan berarti nggak apa-apa, wajar itu jatuh. Saya mau kasih tahu, tidak wajar itu jatuh. Tetap tidak wajar. Kalau begitu bagaimana? Harus ingat, kita bukan hidup dalam daging, tetapi kita hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, roh itu membangkitkan kita. Artinya ada kebangkitan secara jasmani. Keinginan daging kita itu ada yang menggantikannya, itu bedanya. Kalau kita tidak ada roh Kristus, ya kita maklum. Manusia memang gak ada yang baik. Tetapi kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang ada roh Tuhannya. Berarti kalau ada yang tidak baik, itu memang tidak normal harusnya. Harusnya. Tapi kan pastor nggak bisa sempurna kan? Ya saya bukan bilang kamu harus sempurna yang tidak bisa salah lagi, bukan. Tetapi kamu tidak boleh terima kebohongan itu. Beda sekali ya saudara, kalau saudara gagal, beda dengan saudara oke sama kegagalan, ngerti nggak? Ya kan? Contohnya gini, saya pilek nih, bukan berarti walaupun suaranya jadi keren, bukan berarti ya pilek aja terus, kan gak apa-apa namanya manusia, pastor, gak apa-apa, kita juga paham kok, kita jemaat juga tidak salahkan pastor, ya, pastor juga manusia, ya gak apa-apa, pilek gak apa-apa. Memang kita tahu, kita bisa pilek, tetapi pilek itu harus sembuh. Betul kan? Karena itu gak normal gitu loh. Jadi jangan semua di-embrace ya, gak apa-apa, ini manusia, soalnya manusia memang gitu. Iya, kalau kamu tidak punya roh Kristus, memang begitu. Tidak ada yang baik dari manusia, betul. Tapi saudara sekarang bukan milikmu sendiri. Saudara adalah milik Kristus. Hidup yang saudara jalani adalah hidupnya Kristus. Hidupnya Kristus beda sama hidup manusia tadi. Amin. Maka kita akan lihat AGF itu orangnya beda semua. Ya, bukan manusia biasa. Cipta lagu nanti ya. Bukan manusia biasa. Kemudian ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kan orang berhutang kepada daging itu kayak orang-orang dendam gitu kan. Dendam dulu aku miskin ya kan. Makan roti, celupin ke air supaya kembang ya kan, setelah kembang makannya lebih kenyang kan, itulah aku dulu. Tetapi hari ini saudara, setelah aku kerja keras ya kan, mobilku sudah mobil mewah, makan udah mewah gitu kan. Orang yang dengar kebetulan dia masih miskin, dendam juga, aku mau kayak dia. Kita mengubah hidup orang dari hidup manusia A ke manusia B, manusia semua itu. Mau makan apapun tetap manusia itu. Yang kita mau bahas itu manusia, bukan manusia biasa. Manusia Kristus. Jadi kita itu bukan orang berhutang, sepertinya berhutang bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Gitu loh. Bukan, puas-puasin gitu secara daging. Enggak, kita bukan kayak gitu lagi. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Berarti hidup yang dimaksud firman Tuhan selalu beda dengan hidup-hidup yang kita bahas di dunia ini. Betul kan? Hidup di dunia ini ya hidup yang bernafas ini. Tapi hidup yang dimaksud kehidupan, hidup di dalam firman Tuhan, itu kehidupan kekal. Ada nafas atau enggak pun tetap hidup gitu loh. Tapi hidup-hidup yang kita bilang daging ini adalah hidup yang masih bernafas ini. Tapi hidup yang dimaksud firman Tuhan beda lagi. Hidup yang tidak pengaruh sama nafas.
tidak pengaruh sama isi dompet. Iya, hidup yang tidak pengaruh sama situasimu. Hidup yang tidak terpengaruh sama keadaanmu sekarang. Itu hidup yang dimaksud. Kalau hidup daging itu semua keadaan, situasional, kondisional, ngerti ya, ada syaratnya. Term and condition. Aku bahagia apabila, nah itu ada kondisinya. Kasihan deh lu. Untuk bahagia saja perlu kondisi, kasihan. Ya. Kan saya bilang dulu ya, kalau udah kenal saya lama, saya bilang, saya itu bahagia kalau saya dibuatin kopi sama istri. Minum kopi bersama dia itu sudah sangat bahagia. Berarti saya sangat gampang bahagia, kan begitu? Karena kan istri saya bikin kopi nggak tersiksa. Gampang kali ya. Saya sudah bahagia, cuman gitu aja saya bahagia, berarti gampang bahagiakan saya. Ya. Tapi kalau saya jadikan itu syarat bahagia, kasihan juga kalau saya pas di Jakarta. Betul nggak? Berarti kan saya bikin syarat untuk bahagia. Kasihan ya, itulah hidup menurut daging. Bahagia itu tanpa syarat, ayo bikin lagu ya. Bahagia tanpa syarat. Cie. Aku bukan manusia biasa. Aku bahagia tanpa syarat. Cie. Syair lagunya bagus itu loh, ya. Kemudian ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tadi kan sudah diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi orang bisa melihat kita, ini anak Allah atau enggak, lihat kita itu dipimpin Roh Allah atau enggak. Orang yang dipimpin Roh Allah, kadang-kadang keputusan yang dia ambil tidak populer. Kenapa? Kalau Roh Allah menuntun dia melakukan sesuatu dengan cara yang unik. Orang itulah yang paham, orang lain enggak paham. Kok dia bisa gitu ya? Tetapi begitu dilakukan, ya hasilnya luar biasa. Orang bingung itu. Kok bisa ya? Waktu itulah orang tahu, ini anak Allah ini. Ini anak Allah ini. Ini lain ini orang. Gitu loh. Ya. Bukan manusia biasa. Orang ini bisa bahagia tanpa syarat ini. Beda ini orang. Kan gitu ya. Kalau yang lain-lain, banyak kali syaratnya. Aku bahagia apabila rumahku 8 kali berapa gitu. Aku bahagia kalau rumahku setelah renovasi. Aku bahagia kalau gerejaku begini-begini. Aku bahagia kalau pendetaku ada di Medan terus. Pakai syarat ya. Kalau ada syarat yang repot kita sendiri. Coba kalau pernikahan bikin syarat ya. Pasal pertama, ya kan? Pihak pertama disebut kemudian sebagai suami, pihak kedua disebut kemudian sebagai istri. Oke. Kewajiban suami menafkahi bla bla bla. Kewajiban istri buatin kopi setiap pagi kan gitu. Kalau satu pihak tidak melakukan kewajibannya, prestasi. Itu kok pernikahan jadi kontrak. Ternyata orang kawin kontrak. Kan gitu. Makanya saat merasa tidak memenuhi kewajiban jadinya retak kan. Nah itu manusia. Nah kalau kita bisnis sama orang ya gitu. Tapi hubungan kita sama Tuhan bukan kayak gitu. Amin. Bukan kayak gitu. Jadi tidak ada syarat di dalam hubungan kita sama Tuhan. Ya pastor, buktinya syaratnya percaya. Percaya itu jangan masuk ke kategori syarat. Percaya itu jalan masuk. Kalau kamu mau nggak percaya boleh kok. Siapa yang larang? Tapi kan kamu nggak masuk gitu loh. Begitu kamu masuk, karena kamu percaya kan kamu masuk. Begitu masuk, tak ada syarat-syaratnya. Karena kamu sudah anak. Tanya Ken, apa syaratnya biar bisa menjadi anak Iskandar? Dia pun tak tahu apa syaratnya. Aku sudah jadi anaknya ya sudah, jadi mau diapain gitu loh. Justru aku nggak tahu syaratnya supaya tidak jadi anaknya. Tak bisa. Kena cekal ya, udah jadi anakku, kena cekal. Saudara sudah dicekal, jadi anak Allah. Nggak bisa lagi berubah, ayo. Bahagia nggak? Bahagia. Tanpa syarat kan bahagianya? Tanpa syarat, oke.
Kemudian ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi pada dasarnya anak-anak Allah itu hidupnya itu adalah perpautan antara roh kita sendiri dengan roh Allah. Identitas kita ini sudah terjalin jadi satu kesatuan. Dari sanalah kita bersaksi bahwa kita memang anak Allah. Berarti kita izinkan roh Allah bekerja dalam hidup kita. Amin. Setiap kali kita melakukan tindak tanduk kita, walaupun hidup kita dalam daging, walaupun kita bicara sama orang kehidupan jasmani, kehidupan umum, duniawi, tetapi waktu kita berinteraksi itu, kita menyadari, kita sendiri yang menyadari bahwa ada roh Allah dalamku. Dan rohku juga bersama-sama roh Allah yang satu itu bersama-sama bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itulah identitas kita. Amin. Dan dari sanalah mulai start kita akan lihat, aku sekarang berubah. Aku gak tertarik sama ini. Aku gak tertarik sama itu. Jadi bukan bergumul lagi, memang gak tertarik. Kalau bergumul berarti saudara masih tertarik. Ayo, ngaku. Contoh. Soal rokok ya, contoh ya, rokok. Ya. Saya nggak bilang lah gara-gara rokok nanti masuk neraka, enggak ya. Ke surganya lebih cepat. Lebih cepat pun ya. Bukan gini, rokok ya rokok. Rokok udah tahu bahwa itu nggak bagus. Betul kan? Kita bilang, janganlah kau merokok. Tahu nggak rokok itu nanti kalau kena kanker kau mengerikan. Tengok ini videonya. Udah kayak hancur kali kan paru-parunya. Kayak gini lah kalau kau merokok. Jangan kau merokok. Dia lihat kan, ngeri ya. Iya, makanya jangan kau merokok. Yalah. Habis makan biasanya merokok. Apa yang kurang ya? Oh iya belum merokok. Tersiksa. Ingat dulu foto tadi itu, yang video itu. Nantilah itu. Banyak juga yang merokok enggak kayak gitu. Itu kan sialnya dia itu. Kalau aku kan ada Tuhan yang akan membangkitkanku dari mati. Aku kan ada Tuhan yang menyembuh. Bilur-bilurnya menyembuh. Waduh. Waduh, itu bukan roh Allah. Udah pasti bukan roh Allah. Ya kan? Bukan, roh Allah itu tidak pernah mengingatkan kita. Engkau anakku yang kukasihi, apapun yang kau lakukan walaupun salah aku tetap terima engkau. Enggak apa-apa, merokoklah. Enggak mungkin. Sesuatu yang merusak dia bilang enggak apa-apa, lakukan itu setan itu. Jangan sampai gitu aja enggak kenal ya, suara kayak gitu aja enggak kenal. Pantasan pastor ngomong salah paham. Iblis ngomong aja diterima. Betul enggak? Betul kan? Kalau dipikir-pikir kan, iblis ngomong, enggak apa-apanya itu foto kan cuman foto karena kebetulan itu. Sudah dasarnya sialnya itu. Engkau kan anak Allah. Kalau engkau anak Allah, isaplah rokok itu. Karena mengenai engkau, bilur-bilurnya telah menyembuhkanmu. Bukankah ada tertulis? Iya, merokok. Bukan dilawan, iya, merokok dia. Itu satu sisi ya. Satu sisi lagi, merasa itu enggak salah. Itu tingkatnya lebih ngeri. Kalau misalnya kita merasa salah ya, misalnya kita masih merasa salah, salahnya itu sebenarnya. Tapi gimana ya, aduh masih susah. Masih terpikir, itu kan namanya pergumulan ya. Tanda petik tapi ya, saya kipas juga ini pergumulan. Ya, oke, tapi saya taruh dulu secara sopan, itu pergumulan. Tapi kalau dia tidak bergumul lagi, dia anggap itu enggak ada masalah, itu paling parah. Tapi maksud saya, harusnya kamu tidak bergumul.
yang normalnya itu tidak bergumul. Kenapa? Karena simple sekali. Sehat itu jauh lebih nikmat. Logika aja, nggak usah pakai firman. Setuju nggak? Nggak usah pakai roh Allah pun kita tahu kalau sehat itu lebih nikmat sebenarnya. Ya. Tapi kalau yang tadi itu, yang merasa tidak salah, yang paling ujung tadi yang tidak merasa salah itu, merasa benar, dia bilang sehat pun sia-sianya hidup. Mati juga nanti sehat. Yang penting kita melakukan apa yang kita suka seumur hidup kita ini. Karena hidup cuma sekali. Wah, itu di ujung. Karena enggak ada pegangan. Pegangannya ya itu. Tapi saat kita punya pegangan kayak hari ini kita tahu, oh roh Allah ada di dalam aku. Oh aku ini anak Allah. Oh ini tubuh Allah. Tubuhnya Tuhan sendiri. Wah aku enggak berhak sama ini. Kemudian setiap kali kita lakukan apapun dalam hidup kita bukan hanya soal merokok. Waktu kerja kita sadar ada Tuhan bersamaku. Oke ada masalah ini, oke Tuhan apa yang harus aku lakukan kalau ketemu masalah ini. Tuhan kasih hikmat gitu kan, kita jalan, wah luar biasa, wah ini bukan aku ini. Tuhan thank you Tuhan. Hubungan itu bertumbuh, itu yang rokok, yang ya bukan hanya rokok, pergumulan-pergumulan itu kita udah gak tertarik. Lupa kita. Kita sibuk dengan hal-hal yang lain sampai enggak sempat merokok. Pas ada waktu pengen merokok, coba, udah enggak enak lagi. Saudara, pemilik dari Studio 89 itu perokok berat, Pak Agusman ya. Perokok berat itu seumur hidup dia. Tapi suatu hari dia kena yang namanya itu saraf kejepit di belakangnya. Kemudian dia operasi di Singapura. Berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun kayaknya yang lalu. Operasi di Singapura itu operasi kan cukup bahaya kalau yang saraf kejepit. Setelah operasi di rumah sakit Singapura itu didatangi sama kawan. Dia udah gelisah-gelisah gitu. Enggak enak gitu kan. Mungkin sumpek ya di rumah sakit saking lamanya. Jadi temannya tahu nih, kamu karena enggak merokoknya ini kan gitu kan. Ya kita keluar dari rumah sakit merokok. Jadi mereka keluar gitu kan cari tempatnya yang bisa tempat merokok. Dikasih rokok. Dia isap cuma 2-3 kali, enggak enak, dia buang. Dari sana stop merokok sampai hari ini. Kok gampang ya? Gampang kalau udah enggak suka. Susah kalau masih suka. Betul enggak? Diam. Kenapa ada pergumulan? Karena suka. Betul kan? Tapi kalau misalnya pergumulan itu, hal itu sudah enggak dia sukai, mana ada pergumulan? Suka pun enggak. Lihat rokok aja benci. Sekarang bau rokok dia kesel sekali kan. Sekarang sudah enggak ada bau rokok. Rumahnya bersih gitu kan, sudah enggak ada bau rokok. Alkohol pun sudah enggak ada. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, itu pemilik Studio 89 ya. Dan kita juga bersyukur ya, dia punya perubahan hidup yang tidak pakai pergumulan modelnya. Lepas-lepas aja. Saudara jangan mau kalah dong. Dia enggak dengar khotbah tiap minggu loh. Iya kan? Dia cuma kasih pakai tempat loh. Dia enggak dengar khotbah saya loh. Tapi bisa berhenti merokok. Saya udah khotbah berapa tahun, saudara masih merokok. Berarti saudara yang gagal. Kenapa dia berhasil? Kenapa dia berhasil? Berarti bukan salah saya. Soalnya saya khotbah. Saudara dengar, dia nggak dengar khotbah saya, kok bisa berubah? Waduh, berarti mendingan saya pindah Jakarta. Udah benar tuh. Udah benar ya. Kemudian ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu apa? Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Kalau kita menyatu hidupnya dengan hidupnya Yesus, ada penderitaannya. Penderitaannya gampang, saudara. Penderitaannya itu sebenarnya, kalau kita lihat dulu ya, orang percaya sama Yesus itu hidupnya memang enggak enak ya. Enggak enak dalam artian dikucilkan. Tapi hari ini kan enggak kejadian kayak gitu. Ya kalau saudara bilang, ya Pak Pastor, di Indonesia masih banyak pastor, kadang-kadang ibadah-ibadah dibubarkan segala macam. Ya baru segitulah kira-kira ya, yang enggak enaknya ya disitulah. Tetapi secara umum yang saya bilang itu tidak ada pengucilan untuk orang-orang percaya. Ya, kita juga menikmati, kita bisa berfellowship, kita bisa ibadah normal gitu. Enggak ada alasan. Ya, coba saudara beritakan Injil, ya, ceritakan kepada saudara-saudara dekat saudara bahwasanya mereka harus menyadari bahwasanya Tuhan sudah datang bayar dosa dia. Dia cuma tinggal jalan masuk, login ya, login. Loginnya itu percaya. Kalau orang bilang itu adalah syarat, silakan. Tetapi bagi saya itu bukan syarat, itu jalan masuk. Dia nggak pernah paksa, kan gitu ya. Nah, begitu saudara mau percaya, tetap masuk. Di dalam hubungan saudara dengan Tuhan, tidak pakai syarat. Pernah nggak Tuhan bikin syarat ibadah itu sama dia, cara bicaranya seperti apa? Enggak kan? Enggak diatur jam berapa harus berdoa, ada enggak? Enggak ada. Yang ada pastor-pastor yang bikin. Kita harus ibadah setiap pagi di rumah masing-masing jam 4 pagi ya, dibuat-buat lah itu kan jamnya. Itu pun bisa disetel. Ah pastor, kalau keluargaku 4.30. Keluarga Pak Kardo 4.26, mau apa lu? Terserah suka-suka aku katanya, itu kan rumahku. Tapi buktinya adalah Tuhan tidak pakai syarat seperti itu. Kenapa? Karena ini bukan religion, ini adalah relationship. Hubungan. Ini adalah hubungan, ini bukan agama. Amin. Yang kita jalani adalah kehidupan, bukan robot. Amin. Ini kehidupan. Harusnya tidak perlu disuruh-suruh. Kehidupan itu kayak gitu, enggak disuruh-suruh, saudara. Pak Arnold enggak usah disuruh makan kan? Pak Arnold yang nyuruh makan. Enggak usah disuruh pun kita makan. Namanya hidup. Harusnya baca firman itu enggak usah disuruh. Namanya hidup, rohani, kehidupan rohani, baca firman itu adalah sesuatu makanan yang memang tidak perlu disuruh memang. Memang muncul seleranya sendiri, appetite ya. Maksudnya sudah tiba waktunya makan, dia lapar. Enggak usah disuruh. Itulah kehidupan. Amin. Saya harap ibadah hari ini, sharing saya yang singkat, apanya yang singkat, enggak pernah singkat, bisa memberkati saudara. Harapan saya bulan 5 nanti ya kita lihat ya, apakah saya bisa balik. Tapi gitu-gitu saya malah bulan 4 khotbah 2 kali. Biasanya saya di Medan cuma sekali loh sebulan. Ya. Jadi udahlah, jarak itu bukan masalah. Yang penting saudara mendoakan saya mendoakan saudara, dan kemudian saudara lakukan apa yang roh Tuhan taruh dalam hati saudara. Semua pergumulan tanda petik tadi itu, saudara sudah tahu kuncinya hari ini. Itu masih dalam ranah pergumulan karena memang saudara masih suka. Kalau saudara tidak suka lagi, tidak perlu bergumul, memang sudah tidak tertarik. Amin. Jadi sekarang saya bilang, buanglah rokokmu, besok kamu beli lagi, itu masalahnya. Makanya saya nggak pernah suruh, ya kan? Ya, kalau video-video, ya kan, paru-paru rusak nonton sendiri aja. Masa pastor harus tampilkan gitu, nggak usah ya. Otomatis aja, otomatis. Saudara kalau sehat itu kehendak Tuhan. Kalau saudara sakit itu bukan kehendak Tuhan. Udah pasti bukan kehendak Tuhan. Jangan menganggap Tuhan mengajar saya, enggak perlu. Tuhan enggak mengajar saudara pakai penyakit, saudara memang cari sendiri penyakit itu. Orang bilang kalau judi, ya kan judi, kapan bisa stop? Sampai uangnya habis.
Kalau masih menang, judi lagi, orang namanya menang. Betul enggak? Feelingnya kan kita bayangkan saja, kalau kita lagi menang, ya kan, mainlah terus, anginnya lagi datang nih, ya kan, kapan lagi, ya kan, enggak mungkin stop, makin menang, makin main. Nah kayak gitu kan, Kapan stopnya? Masuk semua, kalah, enggak ada lagi duit, baru dia stop. Makanya stop itu pada waktu kalah. Waktu menang enggak pernah stop. Tapi begitu ada uang datang lagi, pengen ngambil yang kemarin. Yang kemarin sempat kalah kan penasaran. Hari ini aku komitmen, aku cuma mau ngambil yang semalam. Begitu dimainkan lagi, yang semalam sudah balik, kapan lagi? Anggap aja permainan semalam belum selesai. Main. Begitu-begitu aja terus, siklus. Dan lama-lama dianggap game. Kalau udah dianggap game, jadi suka. Namanya suka, pergumulan. Pergumulan karena masih suka. Kalau udah nggak suka, bukan pergumulan. Amin? Mari kita bangkit berdiri.